Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Haryanti. Saya dari kelas EK 6G. Nah, saya akan memaparkan materi saya tentang pengantar ekonomi pertanian. Yang pertama itu makna ekonomi pertanian bermula dari kemampuan disiplin ilmu untuk memecahkan permasalahan di bidang pertanian dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Teori permintaan dan penawaran di bidang pertanian akan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan apa jenis bahan makanan yang harus diproduksi dan beberapa banyak yang harus diproduksi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat suatu daerah atau negara akan bahan makanannya. Nah, ada saat kinerja sektor industri pengelolaan, transportasi, dan perdagangan terpukul keras. Sektor pertanian mampu tumbuh positif sehingga kontraksi ekonomi tidak terjadi lebih dalam lagi. Nah, pada tahun 2020, di triwulan 1, 2, dan 3, sektor pertanian mampu tumbuh positif masing-masing sebesar 1,05%, 16,24%, dan 1,01%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 pertumbuhan pertanian triwulan 1, 2, dan 3 yaitu sebesar 3,12%, 2,19%, dan 2,15%. Nah, selanjutnya itu pertanian semacam sawit, padi, dan karet bagi Indonesia adalah hal yang sangat penting. Hal tidak terlepas dari fakta bahwa produk pertanian tersebut merupakan penghidupan bagi sebagian besar penduduk. Sementara beras merupakan makanan pokok hampir semua penduduk Indonesia. Karet adalah bahan yang dibutuhkan dalam berbagai macam produk furnitur dan sawit sebagai bahan mentah pembuatan minyak goreng. Nah, pertanian modern di Indonesia juga membawa kemajuan pada pembangunan pertanian. Namun, sistem pertanian modern atau penggunaan pupuk dan bahan kimia menyebabkan kerusakan lingkungan, namun dapat diatasi dengan pertanian organik. Budidaya sayuran organik dapat berkembang dengan adanya dukungan konsumen. Sayuran organik memiliki keunggulan dibandingkan sayuran non-organik, sehingga sayuran organik banyak dicari oleh konsumen. Nah, selain harga dan kualitas sayuran, terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli sayuran organik, yaitu seperti lokasi penjualan sayuran organik, promosi, maupun faktor-faktor lainnya. Nah, dari penjelasan saya bahwa dapat kita simpulkan yaitu hasil pembahasannya di usia 17-25 tahun merupakan usia yang tergolong muda. Biasanya di usia ini seseorang masih hidup atau tinggal bersama keluarga atau orang tuanya. Dalam penelitian ini, selaku Chief of Corporate dan Strategi Practice, Max Plus dan CO, mengatakan bahwa survei yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa anak pun tidak kurang pengaruhnya dalam pembelian produk. Jadi, pengambil keputusan pembelian bukan hanya suami. Dari hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa konsumen sayuran organik yang menjadi responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan dengan usia 17-25 tahun yang masih menjadi pelajar atau mahasiswa yang berpendidikan tinggi, dengan pendapatan kurang lebih 2 juta dan jumlah anggota keluarga tergolong sedang 3-5 orang saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen pembelian sayuran organik di hero supermarket berpengaruh positif dan signifikan. Terdapat 4 faktor, yaitu yang pertama itu faktor psikologi, faktor harga, faktor lokasi atau tempat, dan faktor promosi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.